Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang keempat mata kuliah Bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar mengenai jenis paragraf. Paragraf itu sendiri merupakan satuan terkecil dari karangan, dan isinya membentuk satuan pikiran sebagai bagian dari pesan yang akan disampaikan penulis dalam karangannya. Dari segi visual, paragraf tampak sebagai penggalan teks. Nah, ciri-ciri dari paragraf itu yang pertama, baris pertama biasanya bertakuk atau menjorok ke dalam ya. Yang kedua, selalu dimulai dengan baris baru. Nah, dari segi makna, paragraf merupakan satuan informasi yang memiliki pikiran utama sebagai dasarnya. Nah, sebuah paragraf tertangkap oleh pikiran pembaca sebagai penggalan yang utuh dari pikiran pengarang. Untuk menulis suatu paragraf yang baik, maka suatu paragraf harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, syarat kesatuan. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, kepaduan. Yang keempat, kekompakan. Yang pengembangan paragraf. Syarat yang pertama dari suatu paragraf adalah kesatuan. Nah, paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki satu pikiran utama. Kalimat penjelas dalam paragraf tersebut harus menunjang pikiran utama dan tidak boleh menyimpang dari pikiran utama tersebut. Nah, sebagai contoh, penggalan paragraf di bawah ini merupakan terdapat satu pikiran utama. Nah, pikiran utamanya terletak di depan ya, di kalimat pertama dari paragraf ini, yakni kebudayaan Indonesia telah berangsur-angsur punah. Ini merupakan kalimat atau pikiran utama dari paragraf ini. Sedangkan kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang fungsinya untuk menunjang pikiran utama. Syarat paragraf yang kedua, yakni pengembangan, di mana gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Nah, di sini gagasan dasar dalam paragraf yang ada di contoh ini terdapat di kalimat pertama. Nah, setelah 2 orang tewas, korban bertambah seorang lagi. Ini merupakan gagasan dasar. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat di belakangnya merupakan suatu kalimat penjelas atau kalimat lanjutan. Nah, dalam contoh ini berarti paragraf ini telah menunjukkan syarat pengembangan paragraf. Jadi sudah terpenuhi. Ada gagasan dasar untuk kalimat utamanya dan kalimat lanjutannya merupakan kalimat penjelas yang merupakan pengembangan dari kalimat dasar atau namanya. Syarat paragraf yang ketiga adalah kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi merupakan keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Nah, kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa cara untuk mencapai syarat kepaduan paragraf, yakni menggunakan repetisi dan kata ganti, atau juga bisa dengan menggunakan kata penghubung. Nah, dalam contoh yang ada di layar ini, paragraf yang ada di layar, paragraf tersebut menunjukkan bahwa kalimat-kalimat sudah saling terhubung dengan serasi, di mana gagasan dasar paragraf adalah tenaga manusia merupakan sumbangan utama yang dibutuhkan dalam program pembangunan kerajaan Romawi. Sedangkan gagasan pengembangnya terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada awal kalimat kedua, ketiga, dan keempat menggunakan repetisi atau pengulangan kata tenaga manusia. Nah, penggunaan repetisi atau pengulangan kata tenaga manusia inilah yang membuat padu atau membuat koheren antar kalimat dalam graf ini.
Nah, jadi itu ya, untuk syarat kepaduan kita bisa menggunakan repetisi atau pengulangan kata. Kalau di contoh ini menggunakan pengulangan kata tenaga manusia. Atau kita juga bisa menggunakan kata ganti ataupun juga kata penghubung. Syarat paragraf yang keempat adalah unsur kekompakan. Nah, kekompakan di sini mengatur hubungan antar kalimat. Kekompakan dikelompokkan menjadi dua, kekompakan struktural dan kekompakan leksikal. Kekompakan struktural dinyatakan juga dengan penggunaan kata penghubung kalimat atau konjungsi hubungan antar kalimat. Seperti jadi, selanjutnya, oleh sebab itu, akibatnya, singkatnya, mula-mula, kemudian, akhirnya. Nah, ini merupakan contoh kekompakan struktural. Dinyatakan dengan kata penghubung kalimat. Nah, seperti contoh di layar ini merupakan paragraf yang menggunakan tipe kekompakan struktural karena dia menggunakan kata penghubung kalimat berupa setelah itu. Nah, di kalimat terakhir ya, jadi dia menggunakan setelah itu mahasiswa terampil menulis bla bla bla. Nah, ini merupakan contoh kekompakan struktural ketika dia menggunakan kata penghubung kalimat. Jenis kekompakan yang kedua setelah kekompakan struktural adalah kekompakan leksikal. Nah, kekompakan leksikal ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Salah satunya adalah dengan penggunaan kata pengganti seperti dia, beliau, tersebut, itu, dan lain-lain. Kalau kekompakan struktural, dia menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti selanjutnya, setelah itu, jadi. Nah, kalau kekompakan leksikal dia menggunakan kata pengganti seperti ya, beliau, tersebut. Nah, itu bedanya ya kekompakan leksikal dan struktural. Seperti contoh paragraf di layar ini, dia merupakan kekompakan leksikal karena menggunakan kata pengganti ia. Nah, kita lihat di kalimat kedua dan ketiga. Nah, dia merupakan leksikal karena dia menggunakan kata pengganti ia. Syarat yang terakhir dari suatu paragraf adalah pengembangan paragraf. Nah, pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Nah, pengembangan paragraf ini bisa bersifat setara ataupun bertingkat. Contoh pengembangan paragraf bersifat setara. Nah, kita perhatikan contoh paragraf yang ada di layar. Pada tahap pertama, benda-benda pencemar yang kasar dipisahkan dari arus air limbah yang dimaksudkan. Nah, paragraf yang kedua, pada tahap kedua, zat-zat organik dihancurkan dan dipisahkan dari air. Nah, kenapa paragraf ini disebut pengembangan paragraf bersifat setara? Karena tidak ada paragraf yang bersifat atasan atau paragraf bawahan. Nah, ini dinamakan paragraf setara. Ketika kedua paragrafnya sama-sama atau berfungsi saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, contoh pengembangan paragraf bersifat bertingkat. Kita perhatikan contoh paragraf berikut. Nah, pada paragraf pertama tersebut merupakan paragraf atasan bagi paragraf kedua. Nah, karena paragraf kedua di sini dia fungsinya memberikan penjelasan untuk dua jenis mobil yang dikemukakan pada paragraf pertama. Nah, ini dinamakan paragraf bersifat bertingkat. Karena fungsi paragraf yang kedua dia menjelaskan paragraf yang pertama. Lalu kita masuk ke jenis paragraf. Kalimat yang memuat pikiran utama disebut kalimat utama atau kalimat topik, sedangkan kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa saja diletakkan pada awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Jadi jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibedakan menjadi 4. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf kombinasi, yang keempat paragraf deskriptif.
Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang pikiran utamanya terletak pada awal paragraf, lalu diikuti dengan pikiran atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas saling berhubung dan mendukung pikiran utamanya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang padu. Nah, seperti contoh di layar, ini merupakan suatu paragraf dengan jenis paragraf deduktif, karena pikiran utamanya terletak di awal paragraf. Nah, di sini pikiran utamanya adalah zaman sekarang kebudayaan Indonesia telah berangsur punah. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama itu tadi. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang pikiran utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus dan diakhiri oleh hal-hal yang bersifat umum. Jadi, kebalikan dari paragraf deduktif, yang kalimat utamanya ada di depan paragraf, paragraf induktif kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf. Nah, dalam contoh teks di layar ini, kalimat utamanya terletak di akhir. Nah, kalimat utamanya berupa hal di atas mengindikasikan bahwa sekarang ini kebudayaan luar lebih disukai dan menjadi kiblat untuk anak-anak maupun remaja Indonesia. Ini merupakan paragraf induktif karena kalimat utamanya terletak di akhir, sedangkan kalimat awal ini merupakan kalimat penjelas. Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf kombinasi. Nah, paragraf ini dimulai dengan pikiran utama, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama lagi. Nah, kalimat utama yang berada pada akhir mengandung pikiran utama yang sama dengan kalimat yang ada pada awal paragraf dan berfungsi sebagai penegas pikiran utama pada awal paragraf. Nah, kita perhatikan contoh paragraf yang ada di layar. Nah, di sini merupakan paragraf kombinasi karena kalimat di awal dan akhir merupakan pikiran utama. Nah, kalimat awal menulis merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan sejumlah komponen kemampuan yang berbeda. Sedangkan pada di akhir dia ada penegasan lagi. Nah, penegasan dengan demikian, pelaksanaan kegiatan menulis melibatkan berbagai kemampuan, baik kemampuan bidang kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, inilah contoh paragraf kombinasi, di mana pikiran utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Jenis paragraf yang keempat adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang semua kalimat yang terdapat dalam paragraf itu merupakan kalimat topik. Nah, seperti contoh paragraf yang ada di layar, Taman Buah Argo adalah tempat wisata yang sangat baik buat keluarga, tempatnya yang nyaman dan jauh dari kebisingan kota. Nah, ini merupakan paragraf deskriptif di mana semua kalimatnya merupakan kalimat topik. Kalau tadi merupakan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf kombinasi, dan paragraf deskriptif. Berikutnya, jenis paragraf juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sifat isinya. Yang pertama, ada paragraf persuatif, jika isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi pembaca. Atau dalam kata lain seperti iklan ya. Yang kedua, paragraf argumentatif, jika isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Yang ketiga, paragraf naratif, jika isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Yang keempat, paragraf deskriptif, jika isi paragraf melukiskan atau menggambarkan sesuatu dalam bentuk kalimat. Yang terakhir, paragraf ekspositoris, jika isi paragraf memaparkan sesuatu fakta atau kejadian tertentu. Dalam menyusun karya ilmiah, harus memperhatikan penyusunan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Nah, tulisan ilmiah ini harus jelas,
Semua data yang diperlukan dikemukakan sesuai dengan proporsinya. Sebaliknya, data yang tidak diperlukan atau tidak ada kaitannya dengan isi laporan tidak perlu dikemukakan. Mari kita perhatikan contoh penulisan paragraf dalam suatu karya ilmiah berikut. Iklim dan tanah yang diperlukan untuk tumbuh kedelai adalah iklim yang kering dan panas. Maka dari itu, tanaman kedelai lebih banyak terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur daripada di Jawa Barat. Nah, dari penggalan paragraf ini, ada kalimat yang kurang sesuai atau kurang tepat. Nah, jadi untuk kalimat iklim dan tanah yang diperlukan untuk tumbuh kedelai seharusnya diganti dengan iklim dan tanah yang sesuai atau cocok untuk penanaman kedelai. Kata diperlukan kita ganti dengan menggunakan kata sesuai atau cocok. Lalu untuk kata tumbuh kita ganti dengan kata penanaman. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah itu tadi ya, jadi harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan sesuai kaidah kalimat penggunaan kalimat baku. Lalu yang kedua, untuk penulisan kata kering dan panas. Nah, dalam suatu karya ilmiah ini bersifat kualitatif. Akan lebih tepat jika diganti suhu dan curah hujan. Artinya memadukan kualitatif dan kuantitatif. Jadi akan lebih valid ya karya ilmiahnya jika memadukan data kualitatif dan kuantitatif. Suhunya berapa derajat, curah hujannya berapa milimeter. Nah, itu. Jadi kata kering dan panas akan lebih bagus untuk diganti dengan suhu dan curah hujan disertai dengan angkanya, suhunya berapa derajat, curah hujannya berapa milimeter. Artinya dia mengkombinasikan antara data kualitatif dan kuantitatif. Baik, ini merupakan akhir dari pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti akan ada kuis pilihan ganda sebanyak 25 soal yang harus kalian kerjakan. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan di MS Team. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.